Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian Akidah Wasithiyah bab iman biyaumil akhir, iman kepada hari akhirat. Kemarin kita sudah sampai kepada perkataan beliau al-Imam kepada hari akhir, bahwasanya ketika kita mengimani hari akhir adalah kita harus mengimani semua yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan kita atau kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada diri kita, kepada semua manusia sesudah datangnya kematian kita. Hari akhir seseorang, hari kiamat, hari akhirat, bukan hari kiamat, hari akhirat dimulai ketika kita meninggal dunia, sehingga tidak lama, bukan sebuah waktu yang lama tentang hari akhirat kita. Karena kematian itu kita tahu bahwa hal itu bisa terjadi kapan saja. Hari akhirat kita, masing-masing manusia, jangka waktunya sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga penting untuk bisa mengimani dengan keyakinan yang teguh, ya, untuk senantiasa berusaha menghadirkan keimanan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar mengetahui dengan rinci apa yang akan terjadi kepada diri kita sesuai dengan amal-amal perbuatan kita pada hari ini. Akan tapi sebelumnya sedikit kami akan membawakan kemarin ada banyak pertanyaan terkait hukum menyulati orang yang mati bunuh diri. Ini sebagai pemahaman saja untuk dipahami oleh kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, para ulama terbagi menjadi dua kelompok sebenarnya. Ada yang membolehkan untuk mensalati orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, baik itu mati karena bunuh diri, mati karena dirajam karena melakukan zina misalnya, ya, atau perbuatan-perbuatan lain yang termasuk dosa besar. Ya, khususan untuk bunuh diri ini ada sebuah hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Atiya Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsah. Ya, didatangkan mayit seorang laki-laki yang dia membunuh dirinya sendiri, bimasyakisa falam yusalli alaih, ya. Dia membunuh dirinya dengan anak panah. Jamaah rahimakumullah, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatinya. Akan tetapi sekali lagi di dalam hadis yang mulia ini bahwasanya terdapat dalil memang pendapat daripada para ulama yang tidak memerintahkan atau tidak membolehkan untuk mensalati orang-orang yang matinya dalam keadaan bunuh diri. Akan tetapi jumhur ulama, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan, silahkan salati saudara kalian
Saya sendiri tidak akan mensolatinya. Jumhur ulama memberikan pendapat. Jumhur ulama artinya kebanyakan para ulama. Ya, kebanyakan para ulama, jadi kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Insyaallah itu yang mendekati kebenaran. Artinya apa? Ketika ada saudara kita yang muslim, ya, yang kita tahu menjalankan syariat agama Allah dan matinya dalam keadaan melakukan dosa besar, yaitu termasuk bunuh diri, termasuk hal yang lain-lain, ya, itu semuanya tetap untuk disolati. Ya, dikafani, dimandikan sebagaimana biasa yang dilakukan kepada kaum muslimin. Panjenengan tidak usah merasa ragu-ragu dengan hal tersebut. Ya, tetap kewajiban kita, ya, yang berdosa adalah yang bersangkutan. Sementara kita kalau memandikan, mengkafani, mensolati, kita mendapatkan pahala. Itu saja yang perlu kita pikirkan. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana nasib dia. Karena nasib yang sudah bunuh diri sudah jelas. Gimana betul? Dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, nanti berada di neraka jahanam selamanya, akan menusukkan tubuhnya dengan pisau. Barang siapa yang mati bunuh diri dalam keadaan minum racun, besok dia yaumul kiamah di neraka akan senantiasa meminum racun di neraka. Itu sudah jelas yang harus kita imani. Itu perkara apakah abadan selama-lamanya. Kita harus yakin bahwasanya kaum muslimin itu tidak selama-lamanya berada di neraka. Ya, tidak selama-lamanya. Asal masih mempunyai keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak akan kekal. Seorang muslim, ya, seorang yang mengaku la ilaha illallah, ya, dia insya Allah akan diampuni oleh Allah. Walaupun pada kajian yang sudah lampau kita sudah pernah membahas bahwasanya ada orang-orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga bentuknya wis kaya areng, ya wis ireng deteng dari sudah menjadi seperti arang. Itu akhirnya dimasukkan ke dalam sungai surga, lalu dia kembali menjadi hidup dan dimasukkan ke dalam surga. Itu seperti itu. Jadi ya, sekali lagi untuk orang-orang yang mati dalam keadaan bunuh diri boleh disolati oleh keluarganya, oleh siapa saja. Akan tetapi untuk para pemuka masyarakat itu memang para ulama mengatakan untuk tidak mensolati secara terang-terangan. Mendoakan boleh, ya, mendoakan boleh. Untuk apa? Untuk pengajaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan dosa besar. Itu. Akan tetapi jamaah yang lain atau kaum muslimin yang lain boleh-boleh saja mensolatinya, gitu. Karena ya mbok bae bisa untuk meringankan azab daripada Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu seperti itu nggih. Nanti untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada siapa saja yang bertanya, ya, bahwasanya diperbolehkan kita mensolati jenazah orang yang mati bunuh diri, kecuali jenazah orang yang tidak sholat, ya, kafir, tidak sholat, tidak pernah apalagi jenazah non-muslim gitu, ya, orang-orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat selama hidupnya, kita haram untuk mensolatinya. Begitu nggih? Mudah-mudahan bisa menghilangkan keraguan-raguan. Ya, kadang-kadang kita kurangnya ilmu kita sehingga ragu-ragu akan hal ini. Ya, kemarin memang saya suruh teman-teman untuk mensolati, saya sendiri tidak mensolati. Ya, karena itu tadi untuk memberi pengajaran kepada masyarakat bahwa hal tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang lain-lain itu urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dia mau diazab di neraka seberapa lama, wallahu a'lam. Akan tetapi ketika dia muslim, ketika dia masih muslim, sudah pernah menjalankan syariat agama Allah, ya, insya Allah itu semuanya akan tetap diperhitungkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Begitu ya? Ini panjang ya, uriannya panjang. Ya, menurut pendapat yang Razi tetap disolatkan walaupun ia benar-benar sehat akalnya dan sadar atas setiap apa yang dia perbuat. Karena orang yang
kalau orang gila bunuh diri itu nggak masalah ya. Ya tidak, karena orang gila berbeda hukumnya karena sudah tidak mempunyai beban kalau orang gila. Ya, orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani dan dia melakukan membunuh dirinya sendiri, maka tetap menurut jumhur pendapat yang rajih daripada para ulama adalah tetap disolatkan. Akan tetapi sekali lagi para pemuka masyarakat 1-2 orang itu tidak ikut mensolatinya secara terang-terangan atau mendoakan secara terang-terangan, ya tetap mendoakan akan tapi secara tidak diketahui oleh masyarakat umum. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk pengajaran kepada masyarakat agar memperhatikan bahwa hal-hal seperti itu ya sangat-sangat tercela dan merupakan sebuah dosa besar. Jamaah rahimakumullah, ya agar kita tidak mencoba-coba bunuh diri. Ini kita harus benar-benar memahami bahwasanya setelah mati itu ada apa. Ini harus kita yakini dan harus kita imani, harus kita masukkan dalam hati kita sehingga kita benar-benar takut untuk menghadapi itu semuanya kalau kita melakukan kemaksiatan. Makanya kita harus mengetahui apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ba'dal maut, sesudah datangnya kematian. Makanya ini saya ulang kajian ini memang ya sudah pernah kita bahas, akan tapi mungkin ada yang terlewatkan. Kita akan murojaah kembali. Jamaah rahimakumullah. Lalu beliau berkata, fayu'minuna bi fitnatil kubur wa bi adzabil kubur wa na'imi. Kemarin sudah kami jelaskan secara sepintas. Maka ahlu sunnah wal jamaah, orang kita harus mengimani adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Ya, jamaah rahimakumullah. Ya, yang dimaksud fitnah adalah ujian. Sedangkan azab kubur itu banyak macam-macamnya. Ya, jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an misalnya Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun itu sampai hari ini setiap pagi dan petang ditampakkan neraka. Ya. Ditampakkan neraka setiap pagi dan petang. Ya, setiap hari. Itu. Ya, bagaimana rasanya kita kalau berada dalam kubur, ibaratnya orang tidur, nggih. Ibaratkan seperti itu saja, walaupun tidak sama persis dengan orang tidur. Bagaimana kalau orang tidur setiap malamnya, setiap saat diberi mimpi-mimpi yang buruk? Panjenengan pernah merasakan apa dereng? Itu, ya, itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Akan tapi di dalam kubur akan lebih terasa real, lebih terasa nyata. Gitu. Ya, kemarin kita pada malam Senin juga kita sudah bahas ini surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Ini fitnah kubur atau ujian dalam kubur, kita tahu, kita sudah mempelajarinya. Nanti kita akan diuji oleh Allah dengan 3 buah pertanyaan. Ini yang dimaksud akan beriman dengan fitnah kubur. Ya, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimatus bil qaulis sabit, dengan kalimat yang teguh, dengan perkataan teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika kita di dunia mengimani Allah, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dengan hati kita, artinya kita benar-benar ya hanya mengimani bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi.
bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dimintai pertolongan, bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatu baik di langit dan di bumi. Ini makna daripada la ilaha illallah secara umumnya seperti itu. Kita benar-benar di samping mengucapkan, mengimani juga dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Kalau kita ucapannya di waktu kita hidup itu betul, ya, nanti di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab fitnah kubur, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Kalau kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi misalnya kita meminta perlindungan kepada selain Allah atau mengimani ada zat-zat lain yang berkuasa di alam semesta ini selain Allah, maka kita akan kesulitan menghadapi pertanyaan tersebut. Gitu. Ya. Begitu juga dengan ketika ditanya waman nabiyuka, ya, siapa nabimu? Ya, kalau kita tidak pernah mau berusaha untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa menjawab nabiku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau ditanya saja misalnya bagaimana tata cara sholatnya Nabi, bagaimana cara Nabi berdoa, bagaimana Nabi mengajarkan sholawat, ya, bagaimana Nabi menjalankan ibadah puasa, bagaimana Nabi melakukan segala macam aktivitas. Kita semuanya kalau sewaktu di dunia tidak menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Begitu juga dengan pertanyaan wamadinuka. Ya, ketika kita kalau di dunia gampang, kalau masih hidup kita gampang, saya Islam. Akan tetapi kalau tidak pernah menjalankan sholat, tidak pernah menjalankan puasa, maka tidak akan bisa menjawab. Ini makna daripada yusabbitullahu alladzina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan. Artinya orang-orang yang di dunia ini Islamnya tidak benar-benar, maka di akhirat nanti dalam kubur tidak akan bisa menjawab. Ini maksudnya, ya. Allah akan menyesatkan siapa yang orang-orang yang zalim ini. Ya, orang-orang yang zalim artinya dia mengatakan bahwasanya beragama Islam, akan tetapi sekali lagi mereka tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Termasuk juga mungkin orang-orang yang zalim ini termasuk orang yang mati bunuh diri, orang yang melakukan dosa besar, itu semuanya akan kesusahan nanti di alam kubur. Itu masih di alam kubur, ya, belum nanti di kelanjutannya. Alam kubur adalah awal daripada alam akhirat. Itu. Kalau kita mampu menghadapi ujian, ya, kita lulus di alam kubur, maka kita akan selamat. Ya, akan tetapi kalau kita neng kuburan bebis angel, apa maning besok di yaumul akhir. Itu. Kita lanjutkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan fitnah atau ujian dalam kubur. Rasulullah bersabda, "Walaqad ukhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur misla aw qariban min fitnatid dajjal." Ya, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian semuanya akan diuji di dalam kubur sebagaimana seperti atau hampir mirip dengan fitnah dajjal. Itu hampir sama dengan fitnah dajjal. Memang ujian yang sangat berat bagi kita kaum muslimin, ya. Kalau Nabi SAW kira-kira
diuji napa mboten? Nanti ada beberapa pengecualian orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Ya, kalau Nabi ya tidak perlu diuji nggih. Sudah jelas. Kalau panjenengannya belum jelas ya diuji dulu. Kalau Nabi ya para syuhada nanti ada penjelasannya, tidak diuji. Makanya di sini Rasulullah menyatakan walaqad ukhiya ilayya annakum tuftanu, bahwa kalian ini akan diuji. Kalian artinya kalian kaum muslimin, Nabi sendiri tidak diuji. Itu maksudnya seperti itu, ya. Bahwasanya beliau mengingatkan terkait fitnah kubur ini sebagaimana beliau mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Itu, ya. Masih diamalkan gitu zikirnya surat Al-Kahfi 10 ayat. Hafal semuanya insyaallah. Kalau jarang dibaca ya kelalen panjenengan. Nggih harus senantiasa sering dimurojaah. Ya, harus senantiasa sering dibaca. Nggak sering dibaca ya kelalen. Ngomong sana Dajjal teka panjenengan terkena fitnah Dajjal. Itu dan hal tersebut sudah sangat dekat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita di akhir tahiyat harus mengajarkan kita terkait dengan perlindungan kepada fitnah kubur, fitnah fitnah Masih Dajjal, ya, terus dengan azab neraka. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dari Imran bin Husain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal, ya. Ini pernah kita bahas hadis ini ketika kita membahas terkait Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, bagaimana fitnah Dajjal yang sedemikian hebat yang akan menguji, ya kita diuji benar-benar. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Kalau mengalaminya ya kita belum tentu kuat. Ya, Rasulullah sudah memberikan kita rahasia-rahasia. Akan tetapi itu semuanya tidak dengan mudah untuk bisa kita laksanakan. Contohnya sangat banyak. Ada orang yang mengaku sebagai nabi saja, masih banyak orang yang percaya. Gini betul? Iya. Sudah jelas-jelas di Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad adalah khataman nabi, penutup para nabi. Sing ngandel karo wong sing ngaku sebagai nabi. Ya. Ada orang ngok lambi, wuda, jerewali. Nah dibilang wali apa? Wali syaitan. Nah, kalau dikatakan seperti itu mereka jengkel, gumun lah. Saya sendiri heran. Ya, ini makanya nanti fitnah Dajjal ini sangat luar biasa. Karena Dajjal itu melebihi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang katanya sekarang ajaib-ajaib. Dajjal itu kalau memegang pasir, batu, suruh berubah dari roti, benar-benar berubah dari roti. Ya, tanaman yang tadinya tandus, ya tadinya tidak mau tumbuh, Dajjal mengatakan tumbuh dengan izin Allah, memang diberi kemampuan oleh Allah. Ya, bahkan di akhir zaman nanti Dajjal itu bisa seolah-olah menghidupkan orang tua panjenengan. Padahal ya tidak mungkin bisa. Ada manusia yang bisa menghidupkan orang. Akan tapi syaitan yang diserupakan oleh Dajjal sehingga menyerupai bentuk orang tua kita. Nanti ditatangkan. Ini tandanya. Saya itu Dajjal nanti mengaku sebagai Tuhan. Ya saya Tuhan, saya bisa menghidupkan orang mati. Ya panjenengan misalnya pada sekarang ini jugruk ya, ada orang tua panjenengan yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu di hadapan panjenengan. Ini semuanya adalah fitnah yang luar biasa. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita. Ya, dalam sebuah hadis
Beliau bersabda kepada para sahabatnya tentang terkait Dajjal ini, "Iyahruja wa ana fikum fa ana khajijuhu dunakum." Ya. "Wa in yakhruja wa lastu fikum famru'un khajijun nafsi wallah khalifati ala kulli muslim." Ya. Ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya ketika kalau Dajjal itu keluarnya dan saya masih bersama kalian, maka saya akan menghadapinya. Ya, akan tapi kalau nanti Dajjal kok datangnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya tidak berada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang mesti membela dirinya sendiri. Dan Allah adalah penggantiku yang membela atas setiap muslim. Ini. Ya, kita sudah diberi senjata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ya, kalau orang-orang yang mudah percaya hari ini akan sangat mudah untuk terkena fitnah Dajjal. Itu karena Dajjal itu luar biasa. Ya, tadi saya sampaikan. Wong Buddha be darani wali be ana sing ngandel. Ana wali jere tapangan di lumutan yang ngandel. Itu wali apa itu? Ya, dia bukan orang Islam kalau sampai tapa sampai bertahun-tahun udah sholatnya kepriwe, ya. Puasanya bagaimana? Itu. Ya kita mungkin ya bisa itu memang orang-orang yang salih, ya kan. Tapi kalau cerita-cerita seperti itu tidak boleh kita percayai 100%. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Fa'amal fitnah fa innan nasa yumtakhanuna fi kuburihim. Adapun fitnah tersebut adalah sesungguhnya manusia akan diuji, ditanya dalam kubur-kuburnya. Ya, kecuali ada beberapa. Ya, adapun para nabi mereka tidak mengalami fitnah kubur dan tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, bagaimana nabi mau ditanya? Yang ditanya nabi. Siapa nabi memaring Nabi Muhammad itu kepriwe? Ya, dalam surat Al-Baqarah juga disampaikan. Ya, orang-orang yang dalam hadis yang terkait Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah kan di langit yang pertama bertemu Nabi Adam, lalu langit yang kedua bertemu Nabi siapa lagi? Ya, sampai ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Artinya mereka, para nabi ini sudah meninggal dunia, kan tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ya, jangan kalian menganggap orang-orang yang mati fi sabilillah itu mati. Mereka hidup, ya, akan tapi kalian tidak mengetahui. Itu. Sedangkan para nabi derajatnya lebih tinggi daripada para syuhada, sehingga jelas para nabi ini mempunyai alam tersendiri. Ya, diberi rezeki oleh Allah, tempatnya di mana wallahu a'lam. Hanya disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para nabi itu berada di tempat di langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Mereka diberi rezeki oleh Allah. Akan tapi belum dimasukkan ke dalam surga karena surganya belum ditempati. Ya, belum ditempati. Termasuk neraka juga belum ditempati sampai hari ini. Itu. Ya. Sesungguhnya para nabi lebih mulia dibandingkan syuhada, ya. Para nabi itu telah mengabarkan bahwa para syuhada itu dilindungi dari fitnah kubur. Orang yang mati syahid, dia tidak akan ditanya man rabbuka dan sebagainya. Ya, mereka dianggap sudah lulus. Ya, karena sampai detik terakhirnya dia mati dalam keadaan membela agama Allah. Maka Rasul bersabda, kafa bi barakatis suyufi ngala ra'sihi fitnah.
cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya itu menjadi ujian baginya sebagai pengganti daripada fitnah kubur. Ini ya, para nabi mereka lebih tinggi daripada para syuhada sehingga mereka juga tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Itu para nabi secara umum keseluruhan. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya. Karena nabi ini keadaannya adalah yang akan ditanyakan kepada mayat siapa nabimu, sehingga mereka para nabi tidak akan dipertanyakan tentang hal tersebut. Ya, bukan akan ditanya, karena nabi ini yang akan menjadi soal ujian atau jawaban dari pertanyaan fitnah kubur. Makanya Rasulullah bersabdakan, annakum tuftanuna fil kubur, ya. Sehingga kalian akan diuji di alam kubur, sedangkan saya Nabi SAW tidak mendapatkan atau tidak akan ditanya di dalam alam kubur. Itu seperti itu. Itu tadi, pertama para nabi tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang kedua adalah para siddiqin. Ya, para siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan kebenaran, dengan keyakinan yang tulus. Para siddiqin yang sudah jelas mendapatkan predikat siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang seorang sahabat Nabi SAW. Beliau membenarkan seluruh ucapan Rasulullah tanpa bertanya. Ketika orang-orang banyak masih ragu-ragu, Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau membenarkan ketika Rasulullah mengatakan misalnya, saya sudah diangkat menjadi Rasul. Orang-orang Arab pada waktu tidak ada yang membenarkan. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq itu langsung membenarkan. Ya, itu karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sangat tinggi. Begitu juga ketika peristiwa pembelahan bulan, ya, pembelahan bulan. Zaman Nabi SAW bulan pernah terbelah karena kemukjizatan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan bulan tersebut terbelah. Ya, kenapa kok bulan harus dibelah? Karena orang kafir pada waktu itu nantang Nabi SAW. Cara wong Jawa yang ngomong angger ko pancen nabi, ya, jajal kayak bulan purnama pas waktu itu, jajal bulan dibelah di lorot tayang apa ora kok. Itu, ya, ini sama sebagaimana nabi-nabi terdahulu mereka ditantang. Contoh Nabi Soleh, angger ko pancen nabi, karena watu jajal sekarang jero watu keluarkan onta betina yang lagi hamil, jajal. Ini orang-orang kafir untuk bilang, ya, mereka pada hakikatnya tahu bahwa itu tidak mungkin. Akan tapi mereka tujuannya adalah untuk mengolok-olok para nabi dan rasul. Itu seperti itu. Akan tetapi, ya, Allah mempunyai rencana yang tersendiri, ya. Sehingga ada sebagian daripada yang tantangan orang kafir itu benar-benar diajabai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk Nabi Soleh misalnya, benar-benar dari tengah-tengah batu keluar seekor unta yang besar, ya, yang bisa memberi minum seluruh keluarga di kampung. Ya, diriwayatkan bahwasanya untanya Nabi Soleh ini setiap hari keliling, ya, keliling di rumah-rumah penduduk, ya, dia memberi minum, memberi susu kepada penduduk secara gratis. Itu benar-benar keluar dari batu itu seperti itu. Akan tetapi orang yang kafir tetap saja kafir, malah mereka berusaha untuk membunuh unta tersebut. Ya, itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika para orang kafir Quraisy menantang Nabi, kalau kamu memang seorang Nabi, coba bulan purnama itu dibelah. Lalu Nabi berdoa kepada Allah dan bulan tersebut benar-benar dibelah. Satunya di sebelah gunung, satunya sebelah sini. Misalkan ada gunungnya, di Mekah ada gunung yang lumayan besar, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Dan itu disaksikan oleh seluruh orang Mekah pada waktu itu. Termasuk juga orang-orang di luar Mekah.
menyaksikan hal tersebut. Ya, ketika Abu Bakar pada waktu itu tidak mengetahuinya, akan tapi ketika beliau diberikan kabar seperti itu, ya beliau langsung ambil saja, langsung percaya, karena beliau termasuk siddiqin. Itu begitu juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Ya, kalau sekarang pakai pesawat sih dan banter. Tapi ya marah waktu bom Israel gitu. Kalau zaman dahulu bisa sampai, kalau menggunakan onta itu bisa sampai 1 bulan perjalanan atau setengah bulan perjalanan. Itu menggunakan onta. Itu beliau tempuh dalam waktu tidak sampai semalam. Itu beliau menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Itu adalah seekor kuda tapi anak sayapnya. Iya, ada seekor kuda tapi ada sayapnya. Itu dalam waktu semalam beliau singgah di Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya menerima perintah salat. Ya, ketika sampai di Mekah beliau mengabarkan kepada orang Mekah seluruhnya. Yang pertama-tama dikabari itu pamannya Abu Jahal, temannya Abu Jahal. Ya, dia langsung orang ngandel. Akan tapi begitu tidak ngandel, dia wadul kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kalau dia mengatakan demikian, saya mengimaninya. Ya, tidak pandang bulu ya. Apapun yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar langsung membenarkan. Itu contoh-contoh para siddiqin. Ya, kepanjenengan kita semuanya bisa mencapai derajat ini semuanya. Ya, kalau ada yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita cukup sami'na wa ata'na. Itu nanti kita bisa mencapai derajat siddiqin yang akan terhindar dari fitnah kubur. Itu seperti itu. Ya, jangan pernah ragu-ragu dengan kebenaran Al-Qur'an maupun As-Sunnah sahihah. Kalau orang sekarang sih banyak ngeyeleng ya. Ya disampaikan bolak-balik pengen ngeyel baik. Itu. Lalu yang kedua, para syuhada ya. Dalam surat At-Taubah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya, sesungguhnya Allah sudah membeli dari seorang mukmin jiwa mereka dan harta mereka, ditukar dengan bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh. Ini para syuhada, orang-orang yang mati dalam rangka membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak akan ditanya, tidak akan terkena fitnah kubur, karena mereka sudah terbukti, ya, sudah terbukti keimanannya benar. Seperti yang sudah saya disampaikan tadi. Ya, orang-orang yang mati syahid, mereka sebenarnya tidak mati, akan tapi hidup di sisi Allah dan mereka mendapat rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala takhsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, ya. Bal ahya inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Subhanallah. Ya, pengen hambatan? Pengen hambatan? Pengen nyobain Palestina kan ya? Makanya ini sebuah keimanan yang luar biasa kalau ada orang yang menginginkan seperti ini. Ya, tidak semuanya. Ya, kita mungkin rata-rata kecing nggih. Wedi mati nggih. Itu ya. Butuh keimanan yang luar biasa, maka tidak ada lagi namanya fitnah kubur, itu kita tidak akan mendapatinya. Ya, barangkali nanti misalkan suatu saat Indonesia membutuhkan kita untuk berjuang, ya, tidak semuanya dari kita mampu untuk melakukannya. Ya, tidak semuanya. Ya, karena membutuhkan keimanan dan tekad dan kesabaran yang luar biasa. Ketika kita terjun di medan perang,
itu sudah ketemunya adalah menang atau mati, gitu ya, menang atau syahid. Dalam Islam itu seperti itu, tidak ada kalahnya. Seorang muslim ketika berperang itu tidak ada istilah kalah. Pilih apa? Ada dua aja, menang atau syahid. Itu seperti itu. Ya. Tidak ada istilah kalah. Mati berarti ya mati syahid. Itu seperti itu. Bahasanya surga. Itu. Ya, ini hadis yang tadi. Kafa bi barikatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah ya dengan kilatan pedang. Ya kalau sekarang ya kilatan apa? Roket ya. Roket seliweran yang dhuwur sirah. Kalau kita lihat televisi itu. Ya. Itu mungkin lebih mengerikan nombatan ya. Lebih mengerikan pedang atau lebih mengerikan roket kira-kira. Zaman dahulu kita berperang pakai pedang. Ya kalau zaman sekarang ya pakai tembak. Berikutnya adalah orang-orang yang ribat. Ribat itu menjaga di daerah perbatasan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin walailin khairun min siyamin syahrin wa qiyamihi wa immata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajra alaihi rizqahu wa aminal fitan. Ya. Ribat di jalan Allah sehari atau semalam adalah lebih baik daripada puasa 1 bulan, nah, dan wakiyami, ya, puasa dan sholat malam selama sebulan itu. Wa immata, ketika dia mati, ya, maka dia akan mengalir amalnya yang biasa dikerjakan dan mengalir terus rezekinya dan akan aman dari fitnah kubur. Itu, ya. Ketika kita mungkin jamaah rahimakumullah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang ditetapkan oleh syariat pasti suatu saat di tempat-tempat tertentu akan terjadi, ya. Mungkin di kita tidak akan mendapati hal ini, akan tapi di tempat lain mungkin ya akan terjadi seperti ini, yang nama ribat ini. Ribat adalah berjaga-jaga dari di perbatasan untuk menjaga dari serangan musuh. Ya kalau sekali lagi di Palestina, di Suriah sana, ya di tempat-tempat yang memang sedang bergolak, ini hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran itu benar-benar terjadi. Ya, orang-orang yang melakukan ribat ini adalah nanti dia akan terbebas dari fitnah kubur. Itu ada 4 ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang ribat. Yang berikutnya adalah anak kecil dan orang gila. Ya, ini para ulama, mereka ketika meninggal dunia tidak akan diuji, ya, karena mereka memang belum terkena beban taklif. Itu. Terlanjutkan. Ya, tadi ada 5 golongan manusia yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya, fayuqalu lirijal, maka dikatakan kepada mayit tersebut. Nah ini, ya, dikatakan kepada mayit tersebut. Yang berkata siapa? Yang bertanya siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, ketika orang-orang sudah pergi, ya, ketika para pengantar jenazah sudah pergi. Ya, malaikat Mungkar Nakir mendatangi si mayit dan mendudukannya. Ya, mereka ahli kubur itu mendengar suara sendal-sendal atau jejak-jejak orang yang sudah meninggalkan. Ya, kalau sudah dikubur panjenengan ngerti. Oh kae batire nyong wis pada balik nyonggari wekan. Itu yang terjadi seperti itu. Ya. Ya. Ya kalau kepengen cepet-cepet gitu. Kalau kepengen cepet-cepet ya lari ke Palestina, kepengen syahid itu ya boleh. Tapi jangan cepet-cepet terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Allah.
Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mayit telah dikuburkan, beliau berdiri samping kuburannya dan berkata, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu sabita fa innahul ana yus'alu." Ya, mohonlah ampun untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena dia sekarang sedang ditanya. Makanya kami sering mengajarkan ketika di dalam kubur, ketika sudah dikuburkan, kita berdoa Allahumma fir lahu atau fir laha, ya 3 kali, dan Allahumma sabithu atau sabitha itu 3 kali. Tidak perlu dawa-dawa, orang perlu angel-angel doane, panjangan malah orang ngerti Quran amin amin amin, orang ngerti artinya. Cukup membaca doa Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, ya 3 kali. Allahumma sabithu artinya teguhkanlah dia dalam menghadapi fitnah kubur, karena akan ditanya. Mudah-mudahan orang yang dikubur ini bisa menjawab pertanyaan dengan benar, artinya dengan teguh bisa menjawab, ya. Karena kalau di alam kubur nanti orang mung bener salah, ya. Akan tetapi tergantung daripada amalannya di dunia. Saya melihat jamnya sana, dan jam itu baik. Jadi kamu jam 11:30. Padahal aja di depan saya ada jam, lihatnya sana. Sampai di sini dulu ya. Ya, insya Allah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Yang mudah-mudahan ya kita semuanya semakin bertambah keimanan kita terhadap hari akhirat. Apa yang akan kita alami, bagaimana nasib kita nanti di alam kubur, itu tergantung dari amalan-amalan kita hari ini dan besok. Selama kita masih hidup, mudah-mudahan kita dimatikan Allah di dalam keadaan husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah, ya. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, ya tadi, mati bunuh diri, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan melakukan perjalanan yang tidak genah, itu semuanya termasuk su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah daripada hal-hal tersebut. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.